Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada badan antariksa Amerika namanya NASA. Menurut NASA, ini ada batu meteor besar yang mau melewati bumi. Jadi ketika batu meteor ini lewat di bumi, semua besi-besi yang ada di bumi ini nanti tertarik. Sama seperti kita punya besi berani, lalu kita letakkan di atas pasir, maka semua besi-besi yang ada di pasir itu tertarik, tersedot semua. Maka hati-hati yang punya behel. Bayangkan pas tidur tiba-tiba tertarik. Mohon maaf yang punya behel, jangan tersinggung. Semua besi-besi tertarik oleh batu meteor ini, dan semua kertas-kertas terbakar. Jadi begitu kita bangun, tisu sudah tidak ada lagi. Dan begitu kita terbangun, semua buku-buku adik sudah, buku itu catatan sudah hilang semuanya. Dan begitu terbangun, handphone sudah tidak ada. Yang paling saya sedihkan, cincin saya ini pun hilang, tersedot. Pertanyaannya, begitu kita besok bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, semua agama di dunia kehilangan kitab suci. Karena kitab suci tersimpan di besi dan di kertas. Yang di kertas buku, di besi handphone. Aplikasi hilang, handphonenya hilang, internet hilang. Tapi ada satu kitab suci yang tidak hilang. Kitab suci apa? Kitab suci itu tidak di handphone, tidak di besi, tidak di kertas. Karena kitab suci itu ada di kepala santri pesantren Al-Murad Lu Banggai. Kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak? Bagi yang ada akalnya. Bagi yang tidak ada akalnya, dia bilang tidak masuk akal. Karena memang orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Maka kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, kami yang akan menjaga Al-Quran ini. Silakan batu meteor datang mengambil besi-besi, ambil semua besi. Silakan batu meteor datang membakar kertas-kertas, bakar semua kertas. Tapi Al-Quran tidak bisa hilang, karena dia tidak di kertas, karena dia tidak di besi, dia ada di hati dan di kepala para penghafal Quran pesantren Al-Murad Luwu Banggai. Anak Anda ingin menjadi penghafal Quran, daftarkan segera. Ingat, kuota terbatas, limited edition. Saya sudah sampai ke pesantren Al-Murad. Pemandangannya indah. Kalau tuan menutup aurat sampai ke dada. Kalau mau datang ke pesantren Al-Murad, tolong jangan naik sepeda. Saya kemarin sore kan buat podcast dengan Pak Mat Ali. Yang saya pikirkan waktu Bang Mat Ali bilang, besok kita subuh di sini Ustaz. Mudah-mudahan jangan naik sepeda. Soalnya subuh kan. Alhamdulillah naik mobil sampai kemari. Kalau menurun pulang insya Allah. Tapi ngeri juga kalau pulang naik sepeda. Apalagi remnya blong. Langsung mandi pagi ke laut. Yang pertama, Quran tidak akan pernah hilang karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah mengatakan kami yang menjaga Al-Quran. Allah itu satu atau banyak? Qul huwallahu ahad. Tapi kenapa dia katakan di situ kami? Banyak. Menurut ahli tafsir, Allah mengatakan banyak karena Allah menyertakan manusia. Kami yang menjaga Al-Quran ini. Maksud Allah, aku dan para penghafal Quran yang menjaga Quran ini. Kira-kira satu rombongan dengan Pak Ahmad Ali senang atau tidak? Senang. Satu rombongan dengan pejabat senang atau tidak? Senang.
Ini bukan satu rombongan dengan pejabat, satu rombongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang satu rombongan dengan Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, kata Allah. Aku dan para penghafal Quran yang menjaga. Ustaz, tapi saya nggak ngapal Quran. Kalau kau tidak penghafal Quran, menikahlah dengan penghafal Quran. Tapi saya sudah punya istri, Pak Ustaz. Kalau istrimu tidak penghafal Quran, anakmu menjadi penghafal Quran. Tapi anak saya sudah besar semua, nggak sanggup menghafal Quran, Pak Ustaz. Anakmu tidak penghafal Quran, cucumu penghafal Quran. Saya nggak ada anak, saya nggak ada cucu, Pak Ustaz. Kau punya uang, kau buat pondok pesantren tempat orang menghafal Quran. Saya nggak punya uang, Pak Ustaz, mati aja. Banyak kali alasannya. Usahakan kita punya ada hubungan dengan penghafal Quran. Makanya ini yang berada di hadapan saya ini adalah rombongan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kertas ini terbuat dari apa? Dari bubur kayu. Kayu dipotong di hutan, dimasukkan ke pabrik, di blender, macam blender cabai, lalu jadi bubur. Bubur kertas ini warnanya hitam, seperti dodol. Kenapa bisa jadi putih? Dicuci dengan batu kapur. Akhirnya warna hitamnya numpuk, itulah dia jadi limbah pabrik kertas. Sedangkan bubur putih jadi kertas. Kertas kualitas, high quality kertas yang paling bagus, ekspor ke Eropa, Amerika, Korea, Jepang. Kertas nasibnya macam-macam. Ada kertas yang nasibnya di lantai, itulah dia catatan sana. Ada kertas yang nasibnya di meja, inilah untuk ngelap mata Ustadz Somad. Ada kertas yang nasibnya di istana raja, selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Ada nasib kertas yang kurang bagus di toilet. Gak usahlah kita ceritakan ya, udah tahu sendirilah nasibnya. Padahal asalnya sama-sama bubur kertas, tapi nasib lain-lain. Tapi ada satu kertas yang tidak boleh disentuh kecuali orang yang berwudu. Kertas apa itu? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci berwudu. Tidak boleh dipegang, tidak boleh dibawa, tidak boleh dibuka. Dan ketika kertas itu dipeluk, dicium, dibuka oleh qari, kertas asalnya sama. Tapi kenapa kertas itu berbeda? Bukan karena asalnya, bukan karena warnanya, bukan karena harganya, tapi karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an. Kalau kertas saja yang tak ada harganya bisa naik derajatnya karena Al-Qur'an, apalagi hati dan pikiran para santri yang ganteng-ganteng, yang bajunya hijau pucuk pisang. Bagus sekali. Kalau mau mata awet, sering-sering melihat warna hijau. Itu pesan Nabi Muhammad SAW yang disaripatikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu makanya karpet Taman Raudhah hijau, pakaian sutra penghuni surga hijau, kubah Masjid Nabawi hijau, dan baju santri pesantren Al-Murad hijau. Kalau nyumbang pakai duit warna merah, hijau 20.000. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya pakai poin subuh ini, pakai poin 1, poin 2, poin 3 supaya apa? Supaya santri mudah menghafal, karena ini yang saya sampaikan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, Quran tidak akan hilang walaupun meteor datang mengambil besi dan kertas. Yang kedua, Allah menyertakan kalian dalam rombongannya. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kertas yang rendah, yang hina, yang di toilet,
tapi ada kertas yang tinggi karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Saya dibawa ke Sulawesi, ke tempat gua yang cantik dan indah, batu-batu menetes air menjadi kristal, menjadi batu, cantik di dalam. Tapi gua ini tidak menjadi sejarah. Saya pergi ke gua di Sumatera, cantik, bagus, tapi ada gua yang ruangannya biasa saja, tempatnya tinggi, panas terik, semua orang ingin ke sana. Apa kelebihan gua ini? Tidak ada air yang menetes, tidak ada kristal, tidak ada cuaca yang sejuk. Gua itu bernama Gua Hira. Di mana gua yang paling banyak? Di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Tapi gua ini poin yang keempat. Gua ini dicari orang dan semua orang akan ingin sampai ke sana. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa datang ke gua ini. 5 ayat turun di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Begitu banyak gua yang cantik, yang indah, gua kristal, gua emas, gua batu, gua air, tapi gua yang menjadi tujuan seluruh manusia di dunia, Gua Hira. Kenapa Gua Hira menjadi tujuan? Karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Berikutnya poin yang kelima. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Qur'an. Bulan apa? September. Syahrul Ramadan. Padahal Ramadan bulan puasa, tapi setelah kata Ramadan bukan saum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang paling enak makan, tapi yang disebutkan dalam ayat ini bukan buka puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menyebutkan Ramadan bukan karena di Ramadan ada puasa, bukan karena Ramadan lahir Nabi, bukan karena Ramadan Isra Mi'raj, tapi Ramadan turunnya Al-Qur'an. Kalau engkau mulia seperti Ramadan, kau disebutkan Allah, dan kemuliaan Ramadan itu karena Al-Qur'an. Mulia karena harta, harta akan binasa. Mulia karena kuasa, kuasa akan sirna. Mulia karena rupa, rupa akan berubah, tok, tua, ompong, peot. Tapi mulia karena Al-Quran akan kekal abadi. Maka adik-adik insya Allah kalian menjadi para penghafal Al-Quran. Kalian mulia karena Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang saya seminar bersama Bapak Din Samsuddin, Profesor Doktor. Salah satu narasumbernya orang Jepang, perempuan, muslimah. Profesor Jepang ini bercerita tentang buah mangga yang tumbuh di tanah yang sama, tapi buah mangga ini manis, buahnya lebat. Pohon ini buahnya kurang, nggak lebat, tumbuh satu-satu berbuah, asam. Pas diteliti, ditelusuri, kenapa buah mangga ini manis padahal buahnya sama, tanahnya sama, jenisnya sama. Kenapa yang ini manis, kenapa ini asam? Ternyata pohon mangga ini selalu dilewati kiai, dan kiai kalau lewat situ sambil ngulang murojaah bacaan Quran. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Pohon mangga ini tidak ada bacaan Quran. Ternyata bacaan Quran berpengaruh pada buah mangga. Buah mangga aja dipengaruhi Quran, apalagi kamu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini nggak masuk akal, nggak logis.
Orang yang mengatakan nggak ada efek ayat Quran terhadap buah mangga, pohon mangga, apa hubungan? Ustaz Somad ceramah jangan macam-macam. Al-Quran ini diturunkan Allah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini diturunkan lil muttaqin, bukan lil pohon mangga. Yang menjawab pertanyaan ini orang Jepang juga. Yang cerita tentang pohon mangga menerima efek Quran orang Jepang. Yang menjawab pertanyaannya juga orang Jepang. Ternyata orang Jepang buat penelitian. Ini ayat Quran ini memberikan efek atau tidak pada air? Dituanglah air. Lalu air ini dibacakan ayat Quran. Setelah itu dilihat dengan mikroskop. Ternyata di dalam air itu muncul molekul cahaya berwarna kristal bunga yang indah. Saya nggak percaya Pak Ustadz, mana bunga kristalnya? Yang punya handphone bisa ditulis